Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam pada para pemirsa dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Iqbar Javalevi dalam proyek tes ujian akhir semester di kampus Universitas Pancasakti. Perkenalan teman-teman, nama saya Iqbar Javalevi, NIM 2892350052. Prodi atau program studi manajemen weekend semester 3 dalam mata kuliah ekonomi manajerial. Dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma SIP SEMM. Lanjut teman-teman ke slide pertama, struktur pasar, pengertian dan jenis. Struktur pasar menggambarkan dinamika hubungan antara penjual dan pembeli dalam suatu pasar. Memahami struktur pasar penting untuk menganalisis bagaimana perusahaan bersaing dan menentukan strategi bisnis. Lanjut, faktor penentu struktur pasar. Yang pertama adalah jumlah perusahaan. Banyaknya perusahaan yang ada di pasar, jenis barang, sifat barang yang diperjualbelikan, kemudahan masuk pasar, seberapa mudah perusahaan baru masuk ke pasar. Yang terakhir adalah pengaruh penjual dan pembeli, kemampuan penjual dan pembeli untuk mempengaruhi pasar. Selanjutnya, ini adalah pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyaknya penjual dan pembeli, tidak ada pihak yang dapat mempengaruhi harga. Yang kedua, barang homogen, barang yang diperjualbelikan identik. Ketiga, faktor produksi bebas bergerak, sumber daya dapat berpindah dengan mudahnya. Yang keempat, kebebasan mengambil keputusan. Penjual dan pembeli bebas menentukan tindakan. Next. Contoh pasar persaingan sempurna adalah perusahaan beras, pasar buah dan sayur, pasar minyak wangi atau sebuah parfum ya teman-teman. Lanjut. Nah, ini ada cara menentukan struktur pasar. Yang pertama adalah jumlah penjual, banyak penjual sama dengan persaingan tinggi. Satu penjual sama dengan monopoli. Kedua, jenis barang, barang penting tanpa pengganti sama dengan monopoli. Contoh minyak bumi. Ini adalah tabel dari monopoli ya teman-teman. Di sebelah kiri, sebelah kanan ada monopoli, yang di kiri adalah oligopoli. Next, pertanyaan umum. Pertanyaannya mungkin, apa ciri-ciri pasar persaingan sempurna? Banyak penjual dan pembeli homogen. Banyak penjual dan pembeli barang homogen informasi sempurna. Itulah ciri-ciri persaingan sempurna. Terus ada lagi keseimbangan jangka panjang. Harga lebih tinggi dan biaya marginal, laba normal, produksi tidak optimal. Pertanyaan umum lanjutan. Konsekuensi pasar persaingan sempurna, penjual tidak dapat mempengaruhi harga jual. Pentingnya struktur pasar mempengaruhi hasil pasar, keuntungan, peluang, dan keputusan strategis. Selanjutnya ada struktur pasar ideal. Yang paling atas ini yang nomor satu, pasar persaingan sempurna ideal karena terjamin produksi dan efisiensi. Yang tengah, yang kedua, keuntungan efisiensi tinggi, produk terjamin. Yang ketiga adalah manfaat, konsumen dapat harga lebih terbaik dan inovatif. Next, ada pengertian pasar persaingan tidak sempurna. Definisinya adalah pasar persaingan tidak sempurna adalah bentuk pasar yang mencerminkan kondisi di mana hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. Ciri-cirinya atau ciri khasnya, pasar ini juga ditandai dengan selisih penjual dan pembelinya yang sangat banyak, tapi dengan barang atau produk yang sama atau serupa. Next, ini adalah ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama adalah jumlah penjual sedikit. Jumlah penjual lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Bahkan ada pasar yang hanya diisi oleh satu penjual saja. Yang kedua, penjual berhak menentukan harga. Harga produk ditentukan langsung oleh penjual itu sendiri. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna.
3. Penjual baru sulit bersaing. Produsen atau penjual baru akan sulit bersaing dengan penjual yang sudah lama ada di pasar. Next ya teman-teman. Jenis-jenis pasar persaingan yang tidak sempurna adalah pasar monopoli, hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani konsumen. Pasar monopolistik, jumlah produsen dan produksi barang yang sama tetapi setiap barang memiliki perbedaan ciri khas tersendiri. Pasar oligopoli, ada beberapa penjual dan produsen yang menguasai pasar dan banyak pembeli yang hadir. Terakhir adalah pasar monopsoni, banyak penjual tapi jumlah penjualnya pembelinya hanya satu atau beberapa saja ya teman-teman. Lanjut, next slide 13. Kelebihan pasar persaingan yang tidak sempurna, kualitas unggul, kualitas lebih besar, inovasi produk, keempat, perkembangan cepat. Perkembangannya jadi lebih cepat ya teman-teman. Kekurangan pasar persaingan yang tidak sempurna, permainan harga. Kemungkinan akan ada permainan harga yang merugikan konsumen. Tidak alternatif, pembeli tidak punya alternatif pilihan lain dan harus menerima produk yang ditawarkan. Ketiga, diskriminasi harga. Penjual bisa menciptakan diskriminasi harga karena memiliki keuntungan pribadi. Keempat, ada eksploitasi konsumen. Next, contoh pasar persaingan tidak sempurna, pasar saham. Harga saham dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pemodal yang membeli saham dalam jumlah besar, akses informasi, orang-orang tertentu yang mempunyai akses informasi yang lebih cepat dari investor lain, membuat pasar saham termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Next, ada pasar monopoli, satu penjual tunggal, menguasai pasar dan menilai semua konsumen. Produk unik, tidak ada substitusi langsung, kendali penuh atas harga, penjual dapat menentukan harga sendiri, hambatan masuk tinggi, sulit bagi pesaing baru untuk masuk barang dan harga. Lalu ada pasar oligopoli, beberapa penjual dominan menguasai mayoritas pasar, produk homogen atau berbeda, produk bisa identik atau memiliki sedikit perbedaan. 3. Persaingan kuat atau lemah tergantung pada tindakan pesaing. Oh ya teman-teman, kita sudah di penghujung slide. Slide terakhir, ini adalah kesimpulan dari yang kita pelajari ya teman-teman. Kesimpulan pada presentasi hari ini adalah memahami struktur pasar penting untuk menganalisis pasar dan bisnis. Setiap struktur pasar memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda, memengaruhi strategi perusahaan dan perilaku konsumen. Jadi seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya dapat jelaskan dan kita pelajari bersama-sama pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan orang banyak ya teman-teman. Mungkin saya akhiri presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye. Dadah.